Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis Islam, ihsan dan iman yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayatis siyabi sadidu sawadis sya'b la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Waqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu anta syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau yang menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala amrullah wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Penjelasan mengenai definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun secara terminologi disebutkan, Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan, mentaati dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan ahli syirik. Menurut bahasa arti Islam yaitu patuh dan tunduk, sedangkan menurut syariat yaitu menampakkan ketundukan dan memperlihatkan syariat serta berpegang teguh dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan hal tersebut terpelihara dan tercegahlah darah dari segala yang dibenci. Dalam hadis di atas, kekasih Rabb semesta alam alaihi salatu wassalam mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang tampak, yaitu berupa perkataan, perbuatan. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan lisan, sholat dan puasa adalah perbuatan badan atau tubuh.
zakat harta adalah amal pada harta, dan haji adalah amalan pada badan dan harta. Islam adalah agama yang dilandaskan atas 5 dasar, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya aku bersaksi bahwa tidak Allah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW utusan Allah. Yang kedua, menunaikan sholat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat rukun dan memperhatikan adab dan halal sunnah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Definisi iman. Iman adalah at-tasdiq, yaitu pengakuan dan pembenaran. Rasulullah SAW mendefinisikan iman dalam hadis ini sebagai keyakinan yang ada dalam batin, dan Ahlus Sunnah berkeyakinan iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat kehendak hati. Dan sesungguhnya amal perbuatan termasuk ke dalam nama iman. Islam dan iman melalui penjelasan di atas, maka kita pahami iman dan Islam adalah 2 hal yang berbeda, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya kita berbeda nama, tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama, yaitu Islam berarti iman dan sebaliknya. Keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, dan demikian juga sebaliknya. Apabila nama keduanya dipisah, maka yang lain masuk ke dalam pengertiannya dan menunjukkan pada apa yang ditujukan oleh yang lain ketika berdiri sendiri. Apabila keduanya digabungkan, maka salah satunya menunjukkan kepada sesuatu bila berdiri sendiri. Jika dalam satu nas dihubungkan antara iman dan Islam, maka masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Sehingga definisi iman adalah pembenaran hati disertai penetapan dan pengetahuan. Dan pengertian Islam ialah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya dengan amal perbuatan. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, iman tentang adanya Allah diyakini oleh setiap makhluk, bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin seluruh alam semesta dan isinya terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah, yaitu meyakini hanya Allah saja yang menciptakan, memiliki langit dan bumi dan seluruh alam semesta beserta isinya, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan dan lain. Iman tentang uluhiyah Allah. Yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Dengan cara itu manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, khauf, takut, raja, harap, mahabbah atau cinta, zab, penyembelihan, bernazar, istianah, minta pertolongan, istighosah, minta pertolongan saat mengalami kesulitan, isti'azah, minta perlindungan, dan segala yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semesta dan ikhlas karenanya. Ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tauhid ini merupakan inti dakwah para rasul, dari rasul yang pertama sampai terakhir. Dan yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah ditetapkan atas dirinya, baik berkaitan dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Dan Ahlussunnah mensucikannya dari segala aib dan kurangnya, sebagaimana hal tersebut telah disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita mewajib menetapkan nama dan sifat Allah bagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil dirubah maknanya. Sekian dari saya penjelasan hadis Islam, ihsan, dan iman. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, dari lubuk hati saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.